Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Herbi Raos. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban tugas UTS Manajemen Investasi. Untuk soal yang pertama, apa perbedaan antara retail investor dengan institutional investor? Untuk retail investor, yang pertama investor individu yang menggunakan dana pribadi. Yang kedua, modal relatif kecil. Yang ketiga, keputusan investasi dilakukan sendiri. Contohnya investor saham individu. Untuk institutional investor, yang pertama lembaga yang mengelola dana dalam jumlah besar. Yang kedua, modal sangat besar. Yang ketiga, dikelola oleh tim profesional. Contoh dana pensiun, asuransi, dan manajer investasi. Untuk soal nomor 2, jelaskan tentang reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Keunggulan reksadana yang pertama, dikelola oleh profesional atau manajer investasi. Yang kedua, modal awal relatif terjangkau. Yang ketiga, risiko lebih tersebar. Yang keempat, cocok untuk investor pemula. Adapun jenis-jenis reksadana, yang pertama ada pasar uang. Pasar uang meliputi risiko rendah, investasi jangka pendek. Yang kedua ada pendapatan tetap, mayoritas di obligasi, risiko sedang. Yang ketiga ada campuran, gabungan saham dan obligasi. Yang keempat saham, mayoritas di saham, potensi keuntungan tinggi namun risiko lebih besar. Yang ketiga, jelaskan 3 kegiatan oleh perusahaan efek. Yang pertama ada perantara pedagang efek atau broker. Perusahaan efek bertindak sebagai perantara jual beli efek seperti saham dan obligasi antara investor di pasar modal. Yang kedua ada penjamin emisi efek atau underwriter, membantu perusahaan menjual efek kepada publik saat penawaran umum atau IPO dengan menjamin penjualan efek tersebut. Yang ketiga ada manajer investasi, mengelola dana investor dalam produk investasi seperti reksadana untuk memperoleh keuntungan sesuai tujuan investasi. Selanjutnya soal nomor 4. Risiko dan return mempunyai hubungan searah. Semakin kecil risiko, maka semakin kecil pula return. Dengan melakukan diversifikasi, kita dapat mengurangi risiko total portofolio. Dengan demikian, diversifikasi juga bisa menurunkan tingkat return harapan. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasannya. Menurut saya kurang setuju. Memang benar bahwa risiko dan return memiliki hubungan searah. Namun pernyataan bahwa diversifikasi pasti menurunkan tingkat return harapan tidak selalu benar. Alasannya, diversifikasi bertujuan untuk mengurangi risiko portofolio, khususnya risiko tidak sistematis atau risiko spesifik perusahaan. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset dengan diversifikasi yang baik, investor dapat memperoleh return yang relatif optimal dengan risiko yang lebih terkendali, tanpa harus menurunkan return secara signifikan. Untuk soal yang terakhir, pihak mana saja yang termasuk insider perusahaan? Bagaimana cara Anda menguji efisien pasar dengan menggunakan data tersebut? Yang termasuk insider perusahaan itu yang pertama ada direksi dan komisaris perusahaan. Yang kedua, manajer atau karyawan yang memiliki akses informasi penting. Yang ketiga, pemegang saham utama atau pengendali. Yang keempat, auditor, konsultan hukum, atau penasihat keuangan perusahaan. Yang kelima, pihak lain yang memperoleh informasi material dari hubungan kerja dengan perusahaan. Cara menguji efisiensi pasar. Efisiensi pasar dapat diuji dengan melihat apakah harga saham langsung mencerminkan informasi baru. Salah satu metode yang umum yang digunakan adalah event study atau studi peristiwa. Mungkin
Sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.